tinggal di mana? Di Jakarta. Oh, baik. Sudah biasa pakai Civil 3D atau Land Desktop mungkin? Saya turunkan tim survei, diklik di sini. Lalu tim survei itu berkomunikasi dengan saya. Lalu dia mengirimkan data awal untuk kita melakukan cek ya. Dan ini otomatis berpindah ke lokasi yang dikirimkan surveyor. Baru dia akan zoom ke lokasi kita. Nah, seperti itu. Nah, berarti ini sudah presisi. Kita akan melanjutkan detail step by step ke depan. Kalau ini semua escape saja. Ini juga default radius otomatis akan menjadi radius 200. Tapi nanti sambil jalan kita bisa perbaiki menyesuaikan sama kriteria jalan. Jari-jari minimum. Nah, misalnya tadi pada perencanaan kita tadi yang kita buat itu untuk jalan kota seumpama ya, maka jari-jari minimum pada kecepatan rencana 50 km per jam itu harus 80 untuk jalan tipe 1, untuk jalan tipe 2 100. Oke, kita pindah ke Civil 3D. Lalu ini radiusnya, radius pertama 400. Oke, kita cek kembali ke mana tadi. 400 berarti ini lebih semua, kita pada kecepatan 100. Oh, berarti karena jalannya lurus lalu tikungannya besar, maka pada posisi STA 0 sampai dengan sini ini bisa sampai kecepatan 60-70 gitu, karena kita radiusnya cukup besar. Namun memasuki area yang tikungannya kecil atau tajam, kita tidak diperkenankan mendesain untuk kecepatan tinggi karena kita akan lihat radiusnya. Radius di sini adalah 50. Kita cek radius 50 itu di posisi kira-kira ini. Berarti batas maksimalnya sampai dengan 40 km per jam. Kita ke koridor, lalu create koridor. Kasih nama koridor, nama projectnya kita yaitu Jalan Jakarta tadi ya kalau nggak salah. Oke, lalu ini ada alignment profile atau feature line. Jadi kita bisa membuat dari feature line atau dari alignment. Kita saat ini membuatnya dari alignment. Lalu nama alignmentnya, alignment Tommy. Profilnya adalah profil ada rencana dan existing. Kalau existing ini biasanya dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan overlay. Kalau full design menggunakan PR. Lalu ada assembly-nya. Kita sudah punya tipikal yang pertama. Lalu target surface adalah kakinya dari galian timbunan nanti menempel ke tanah. Oke, kalau sudah. Oke, lalu oke. Nah, koridor tidak terlalu banyak. Always kita hidupkan rebuild. Oke, lalu kita simpan biar tidak hang. Nah, ini posisi gali. Ini posisi transisi. Dari gali dia menimbun gitu ya. Sudah kelihatan. Nah, kalau kita mau lihat lebih seksama, kita bisa gunakan namanya menu drive, tapi kita matikan dulu surface-nya. Posisinya gali. Yang STA ini adalah di sini ya. Oke, lalu maju lagi misalnya wireframe, namanya realistic. Nah, kita bisa edit lebih nyata mana posisi perkerasan, mana posisi shading atau mungkin rumput gitu ya. Nah, ini lebih mudah kita melihat mana daerah perkerasannya, mana daerah gali timbunnya karena warnanya sudah cukup berbeda. Import point ini adalah data survei yang kita dapatkan dari lokasi pekerjaan. Lalu nomor keempat adalah membuat trase atau alignment namanya. Oke, lalu nomor 5 adalah profile. Profil ada dua, profil existing dan profil rencana. Setelah itu baru kita membangun tipikal. Nah, kalau di Civil 3D istilahnya assembly, kalau di Land Desktop dulu namanya template ya. Nah, kalau di Civil 3D template itu sebagai bahan untuk labeling. Dari tipikal kita ke namanya koridor. Nah, koridor ini yang tidak ada di Land Desktop, dia memberikan visual 3D aslinya, bagaimana posisi gali timbunnya pada desain setiap lokasinya. Mudah sekali dan simple. Lalu kita kembali ke cross plus deep plus bench. Jadi kalau nanti menemukan posisi cross ketika bertemu dengan galian, dia otomatis akan membuat saluran. Nah, ketika
bertemu dengan tinggi tertentu, dia otomatis akan membuat trap atau bench seperti itu. Dia tidak perlu diatur, setiap lokasi dibikin, tapi otomatis dia. Termasuk volumenya dan gambarnya ya. Oke. Ya. Iya. Ketinggiannya ada bench itu, misalnya setiap 3 meter, maka 3 meter dia membuat trap, lalu geser lagi 3 meter, ini otomatis semuanya. Lalu nomor 15 adalah super elevasi. Nah, ini dipakai untuk kalau kita bekerja di pekerjaan transportasi, contohnya jalan, rel, atau apapun. Nah, kalau yang di sini sampai sini, ini bisa dipakai untuk semuanya, tidak hanya jalan. Dari alignment profil tipikal ini bisa untuk pekerjaan drainase, irigasi, dan lain-lain, karena sifatnya sama, bedanya di bangunan tipikalnya aja kan.